إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwatul kiram rahimani Allah wa iyyakum. Bapak Ibu jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan nikmat yang besar dari Allah Ta'ala. Kita bisa beribadah di masjid, di sebuah tempat yang sangat dimuliakan Allah Ta'ala. Lebih-lebih ikhwan sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita sekarang sudah memasuki bulan yang haram, waktu yang istimewa. Jadi di dalam Islam ada 4 bulan yang disebut bulan haram, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah At-Taubah ayat ke-36 Allah berfirman, Inna iddatasyuhuri indallah 12 syahra. Sesungguhnya jumlah bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Fi kitabillah, di dalam kitab Allah, yaitu di Lauhul Mahfuz. Yauma khalaqas samawati wal ardha, di satu hari ketika Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Jadi dengan hikmah, dengan ilmu dari Allah, dengan ketetapan dari Allah, Allah mengatur alam semesta ini. Ketika Allah menciptakan bumi, langit dan seisinya, matahari berjalan, bulan berjalan. Dengan berjalannya bulan, berputarnya bulan, di situ Allah tentukan hari demi hari, bulan demi bulan. 12 bulan di sini, 12 bulan qamariyah, dihitung berdasarkan berjalannya bulan. Allah tentukan ada 12 bulan di dalam 1 tahun. Dan di situ nanti akan ditentukan sekian banyak ibadah yang mulia. Ya kan? Ibadah puasa di bulan Ramadan, ibadah haji di bulan Dzulhijjah, ibadah qarban di bulan Dzulhijjah, puasa ayyamul bid dan seterusnya. Itu salah satu bentuk ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tentukan hari, Allah tentukan bulan, di dalamnya ada ibadah-ibadah yang mulia, ya kan? Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang hurum, maknanya dzu hurmah, dari kata hurmah, bulan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kata Imam Qatadah, beliau menerangkan ada makhluk yang dimuliakan Allah, ada waktu yang dimuliakan Allah, ada tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan demikian, Allah memilih makhluk yang dimuliakannya. Allah memilih rasul dari malaikat, yaitu malaikat Jibril. Allah memilih rasul dari manusia yang terbaik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan demikian, Allah memilih hari yang terbaik, hari Jumat. Allah memilih bulan yang terbaik, bulan Ramadan. Allah memilih tempat yang terbaik di muka bumi adalah masjid. Ahabul biladi 'alal ardi ila Allah masajiduha.
tempat di muka bumi yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah masjid-masjidnya. Yang pertama Masjidil Haram di Ka'bah di Mekah, kedua Masjid Nabawi di Madinah, lalu Masjid Aqsa, ya kan? Lalu semua masjid itu Allah cintai. Jadi Allah tentukan tempat yang terbaik di muka bumi itu masjid, bukan kuburan, bukan di gunung, bukan di semedi di mana, bukan. Kalau Anda cari berkah, ya tempat terbaik itu di masjid, bukan di hotel, bukan di kerajaan, bukan di villa, ya kan? Tempat terbaik itu di masjid. Dan demikian. Maka kalau cari ketenangan, cari berkah, yang paling banyak barokahnya itu di masjid, bukan di kuburan, bukan. Di masjid. Demikian juga Allah tentukan ada bulan-bulan yang dimuliakan Allah, yaitu 4 bulan tersebut. Dalam hadis terangkan Nabi, hadis Bukhari, hadis Ahmad dan yang lainnya, ya kan, ketika beliau berkhutbah ketika haji di Mekah, beliau sampaikan ada 4 bulan yang Allah muliakan. Yang 3 mutawaliyat, berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dengan Dzulqa'dah besar Syuro, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satu terpisah, yaitu Rajab Mudhar. Rajab dari suku Mudhar, ya ini yang benar. Ya kan? Di antara Jumadal Akhirah dan Sya'ban. Yang satu terpisah yaitu Rajab. Yang ketiga berurutan yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ya kan? Jadi ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada bulan yang istimewa. Di antaranya 4 bulan ini. Allah berfirman, "Dzalika dinul qayyim," itulah agama yang lurus. Jadi bulan yang mulia yang ditentukan Islam yaitu bulan yang haram, yaitu 4 tadi. Fala tidak seperti yang ditentukan orang-orang jahiliyah Quraisy dulu. Bahkan menganggap bulan yang haram itu ini, tetapi yang ditentukan Allah bulan yang haram ada 4. Apa yang harus kita lakukan di bulan haram? Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian mendolimi diri kalian sendiri pada 4 bulan tersebut. Fihinna, dhamir hinna pada kalimat ini Ibnu Abbas menafsirkan seluruh bulan. Allah mengatakan kalian jangan berbuat zalim, jangan mendolimi diri kalian sendiri pada setiap waktu, pada seluruh bulan. Tapi jumhur ulama mengatakan dari beberapa penafsiran, Imam Ibnu Jarir At-Tabari juga menguatkan pendapat bahwa yang dimaksud fihinna pada ayat ini adalah 4 bulan tersebut. Allah mengatakan maka kalian jangan berbuat zalim, jangan berbuat maksiat, mendolimi diri kalian sendiri pada 4 bulan tersebut. Ya kan? Loh, kalau demikian apa boleh berbuat zalim, berbuat jahat, berbuat buruk di bulan-bulan yang lain? Tidak boleh. Tetap tidak boleh. Ini takkid. Ini penguat. Kan hafidhu ala salawati was salatil wusta. Itu contoh ayat. Jagalah seluruh salat dan jagalah salat wusta, salat asar. Ini untuk penguat, ya kan? Seluruh salat harus dijaga, lebih-lebih salat asar, kan demikian. Ini penguat. Demikian juga ayat ini, kalian jangan berbuat zalim, berbuat kemaksiatan, mendolimi diri kalian sendiri pada 4 bulan tersebut. Bukan berarti boleh berbuat zalim di bulan-bulan yang lain. Dan demikian, dengan nyolong di pasar sama nyolong di masjid, baik mana Pak? Nyolong neng pasar kalau neng masjid apa di? Elek kabeh kudune jawabmu sing cong lho kok ragu-ragu kepiye? Iya kan? Karena masjid itu dimuliakan Allah, tempat yang lebih mulia daripada di pasar.
tempat yang paling Allah cintai masjid, tempat yang paling Allah benci pasar. Lo nek nyolong nang pasar ki ya rada patut sithik. Sithik wae, ya kan? Ya kan? Nyolong kok nang masjid itu lebih enggak pantas kan demikian. Berbuat zalim di tanah haram di Mekah, apalagi di sekitar Ka'bah, Pak, itu lebih tidak pantas kan demikian. Lebih tidak pantas. Apa ada orang berbuat jahat, berbuat kejelekan di Ka'bah itu, di sekitar Ka'bah? Enak ora? Enak wong tawaf karo nyopet kok. Wadah betul itu. Wong tawaf kok karo nyopet. Karo nyolong kecekel polisi tutuki. Allah mengatakan wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudhiqhu min adzabin alim, surah Al-Hadd 25 itu. Siapa yang menginginkan berbuat zalim, berbuat kejelekan di Mekah itu, Allah ancam nudhiqhu min adzabin alim, akan kami siksa dia dengan siksa yang berat, siksa yang pedih. Berbuat jelek kok di tanah haram di Makkah itu lebih enggak pantas. Di bulan Ramadan siang-siang ngombe teh, piye? Jane ngombe teh iki lara dosa to? Tapi kalau dilakukan di bulan yang mulia, di bulan Ramadan, apalagi siang, jadi dosa itu. Apa meneh poso-poso ngombe wedang galak awan-awan. Iki tambah ora patut kan demikian. Dilakukan di waktu yang mulia, dilakukan di tempat yang mulia. Demikian di bulan haram ini. Dengan orang yang berbuat keburukan di tanah haram dosanya lebih besar. Sampai terangkan Syekh Ibnu Utsaimin itu, ya kan? Ya kan, kita berada di tanah haram, tapi orang yang melakukan dosa di tanah haram itu dosanya lebih besar, enggak pantas. Nang masjid kok nyolong, kotak amal kok dikukut gitu. Mula ampli karo mik kuwi dikek kerangkeng. Mik ki nggo adzan nggo nyeluk wong salat kok dicolong gitu. Lah wis babar ora pantes blas to iki. Kan? Enggak ada akhlak katanya, ya kan? Berbuat keburukan di tempat yang mulia. Demikian juga berbuat buruk di waktu yang mulia, di bulan haram yang Allah muliakan ini. Orang jahiliyah dulu aja di bulan haram itu enggak berani duel, enggak berani perang. Sampai dikatakan seandainya ada dua orang dendam, si jine mateni pake. Wah, ketemu kuwi, ternyata ketemunya di bulan haram, dia berhenti. Enggak akan duel, enggak akan perang karena menghormati bulan haram ini. Lebih-lebih di bulan ini, ikhwah, disyariatkan agar kita memperbanyak ibadah, memperbanyak amal saleh. Dan diingatkan Allah, fala tadzlimu fihinna anfusakum, kalian jangan mendolimi diri kalian sendiri, kalian jangan berbuat kezaliman. Karena orang yang berbuat zalim, berbuat maksiat, berbuat jelek, itu hakikatnya mencelakakan dirinya sendiri. Ya kan, kata para ulama, kezaliman ada 3 macam. Dzulmul abdi li rabbih, zalimnya hamba kepada Tuhannya. Allah yang nyiptakan dia, Allah yang hidupkan dia, sudah dikasih nikmat yang banyak, kok malah berbuat kesyirikan, beribadah kepada selain Allah, berbuat kufur. Ini namanya hamba itu zalim kepada Tuhannya. Yang hidup kamu siapa? Yang ngasih napas kamu siapa? Darah kamu ngalir di tubuh karena jantung kamu itu fungsi. Ya, itu yang ngasih Allah Ta'ala. Yang ngasih makan kamu siapa? Lambung kamu itu berfungsi dengan normal. Panganan sing tok pangan kuwi dadi nutrisi, dadi gizi, dadi getih, dadi balung, dadi daging. Itu Allah yang ngasih. Lah kok orang malah beribadah kepada selain Allah, mintanya sembuh kepada orang yang sudah mati, minta jodoh, minta rezeki sama orang yang sudah mati. Itu namanya zalim kepada Allah Ta'ala. Ada lagi orang zalim sama orang lain, berbuat jahat sama orang lain. Ada lagi orang mencelakakan dirinya sendiri, dzulmul abdi li nafsih. Orang berbuat zalim, jahat sama dirinya sendiri. Dengan apa? Di antaranya dengan berbuat maksiat. Jadi tubuhnya sendiri dirusak, itu namanya zalim sama dirinya sendiri. Ya kan? Ngombe teh hangat seger kok ngene kok ciwak diombe. Nah, itu namanya wira nek bocah wis ora teko iki. Nek es oke, nek ex mantan oke. Itu namanya mendolimi dirinya sendiri. Demikian juga orang maksiat, itu hakikatnya mencelakakan dirinya sendiri, ya kan?
Karena orang yang bermaksiat diancam dengan siksanya Allah. Apalagi bermaksiat di bulan yang haram ini. Sebagaimana orang maksiat di tanah haram diancam Allah, nudziqhu adzaban alima. Kami siksa dengan siksa yang berat, yang pedih. Demikian juga di bulan haram, enggak pantas di bulan haram kau berbuat maksiat, durhaka kepada Allah Ta'ala, dosanya lebih besar, diancam dengan siksa yang berat. Demikian. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, apalagi bulan Dzulhijjah, Pak. Sasi besar itu, Pak, ya kan? Tanggal 1 sampai tanggal 10 itu Masya Allah, itu hari yang luar biasa. Wal fajri wa layalin 'ashr. Sampai ada ulama yang mengatakan Allah bersumpah dengan 10 malam, itu maknanya Allah bersumpah dengan tanggal 1 sampai 10 bulan Dzulhijjah. Kira ulama ada yang mengatakan itu walayalin 'ashr, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sampai dibahas afdal mana tanggal 1 sampai 10 bulan Dzulhijjah sama 10 terakhir bulan Ramadan. Hebat mana yang mengatakan berdasarkan nas nanti sebuah hadis dari Nabi, masih hebat tanggal 1 sampai 10 bulan Dzulhijjah. Banyak hadis Nabi mengatakan ma min ayamin ala amalu salihu fi ahabbu ilallah min hadhil ayam. Tidak ada hari-hari yang amal soleh ketika dikerjakan di hari itu yang lebih dicintai Allah yang melebihi hari-hari ini. Maknanya amal soleh yang dikerjakan di 10 hari itu sangat dicintai Allah melebihi amal soleh yang dikerjakan di hari lain. Sampai ada orang mengatakan walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, walaupun dibandingkan dengan amal jihad fi sabilillah wahai Nabi. Walal jihadu fi sabilillah, iya, walaupun dibandingkan dengan engkau maju perang fi sabilillah. Wani maju perang wani? Jawaban saya wani. Wani ora? Wani lah saiki. Engko nek perang tenan ya mbuh awake dhewe iki. Ya kan? Jihad fisabilillah maju perang itu berat, Pak. Masya Allah. Ya kan? Itu Ustadz Abu Sa'ad rahimahullah itu pernah menceritakan waktu jadi relawan bareng-bareng itu. Wah, kok Indonesia akhirnya kan ya semangat kayak kan. Bareng tekan kono tenan di sini Suriah kayak. Wah, kayak krungu roket ki wis ngoplok ngompol kuwi. Ya kan? Berat, Pak, maju perang fisabilillah itu berat. Yo nek kowe ketunjep nang mati kena apa matine gur telet-telet tugel tanganmu karo sikil ngono piye? Berat, jihad fisabilillah itu berat. Butuh kesabaran yang tinggi, butuh keimanan yang kuat. Makanya orang mati syahid itu luar biasa, di alam kubur enggak diuji. Cukuplah kilatan pedang zaman dulu sebagai ujian. Ya kan? Dia diampuni seluruh dosanya kalau mati syahid kecuali utang. Ya kan? Riwayatnya sahih itu. Orang yang mati ya diampuni seluruh dosanya kecuali utang. Lho aja macam-macam karo utang. Didontang lunasan kowe. Iki sing diutang cahaya teko iki. Ya kan? Dinikahkan dengan banyak bidadari, diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat keluarganya. Masya Allah. Ada orang bertanya, wal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Apakah amal soleh yang dikerjakan di 10 hari awal itu lebih dicintai Allah daripada amal perang jihad fisabilillah? Iya, walaupun dibandingkan dengan jihad fisabilillah. Illa kecuali rajulun kharaja bimalihi wa nafsi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'in. Kecuali orang yang dia maju perang, seluruh hartanya dibawa, bayangkan. Seluruh hartanya dibawa untuk jihad. Dadi omahmu tok dol, sawahmu tok dol, rukumu tok dol, mobilmu tok dol nggo jihad fisabilillah. Wong korpri tekan orang ini. Coba tak sawangi wonge kaya apa sih los ini. Ayo. Engko nek ngacung ya kan? Masya Allah. Itu betul-betul los, betul-betul ikhlas, Pak. Jadi orang berjihad itu kan bertingkat-tingkat. Enek sing maju wong tok, enek sing ora iso maju ning urun harta, bondone nggo urun perang fisabilillah. Ada yang Masya Allah, yang mengorbankan hartanya, dia mengorbankan dirinya. Sekarang pun sebenarnya jihad itu ada, Pak. Jihad yang korpri beda karo jihad yang Palestina. Aja dira, wah nyantai-nyantai wae dia kan aman, ora perlu jihad. Wah, kowe ngajimu kurang adoh berarti. Ngopimu kurang kental. Ada jihad di tempat kita. Walaupun jihad itu bukan bentuknya harus perang. Bahkan jihad dengan ilmu, menyebarkan petunjuknya Allah itu disebut Allah jihadan kabira.
Jihad yang sangat besar. Karena tujuan awal jihad itu menyebarkan kalimatillah, menyebarkan petunjuknya Allah Ta'ala. Jadi perang ki kering kok, ya kan? Yang paling utama engkau mengajak manusia kepada agama Allah Ta'ala. Itu jihad yang sangat besar. Ini ada kira sadar, nyantai leha-leha loh. Jihad ki lak gaweane ustaz-ustaz sekolah, gaweane Mas Pakis yang sekolah tekan Mekah wi, tekan Madinah wi. Liyane terus go nyantai-nyantai. Bukan seperti itu. Seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW memiliki kewajiban dakwah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ya kan? Dalam surah Yusuf ayat 108 itu. Jalan hidupnya Nabi itu mengajak manusia kepada agama Allah Ta'ala. Ana wa man ittaba'ani. Itu jalanku, jalan Nabi, jalan hidup Nabi. Wa man ittaba'ani, dan jalan orang yang mengikutiku. Kalau engkau mengaku sebagai umatnya Nabi yang sesungguhnya, engkau akan menempuh jalan dakwah. Engkau akan mengajak manusia kepada agama Allah Ta'ala. Al-Imam Ibnu Qayyim menerangkan jihadun nafsi, ketika orang memerangi diri tingkatannya 4. Pertama, memerangi diri untuk rajin thalabul ilmi, belajar agama. Ojo males, karena orang tidak akan baik tanpa belajar agama. Kedua, engkau memerangi dirimu untuk mengamalkan ilmu yang telah engkau miliki. Ketiga, engkau mendakwakan ilmu yang telah engkau ketahui. Nek kowe ngerti dalan yang swarga, aja nyang dhewe. Dulunmu jaan, kancamu jaan, tanggamu jaan. Lah kok ngerti barang sing bener kok kowe nyang dhewe kancamu ra tok jak piye. Nek kowe ngerti dulur-dulurmu, kowe ngerti tangga-tanggamu kuwi tumindak elek kandhanono. Aja kok tokne wae. Itu namanya kamu sayang. Kancamu mlaku ning tengah rel sepur arep kliwat tok kapake. Ditokne wae. Halah tenggal sepur ya wis gen sisan ngono. Itu namanya kamu gak sayang sama teman kamu. Kamu lihat teman kamu berjalan di tengah rel, sepur arep lewat, harus kamu selamatin. Diguaret atau dijorok nih, ya kan? Kamu lihat tetangga kamu, saudara kamu, dulurmu desa saumah dewe. Mereka kadang gak sholat, itu saudara-saudara, ya kan? Saudara kamu sendiri, teman. Apa kamu mau diam saja? Ya kan? Maka kita harus memerangi diri kita untuk mau mendakwakan agama. Itu perjuangan, itu jihad. Kan demikian, itu jihad. Jihad bahkan dikatakan jihad dan kabira, jihad yang sangat besar. Masya Allah. Karena Imam Qayyim yang terakhir yaitu kita memerangi diri kita untuk bersabar, ya kan? Ketika kita mendapatkan rintangan dalam dakwah. Karena orang berdakwah itu pasti mendapatkan rintangan yang berat. Nah, jadi amal soleh yang dikerjakan di 10 awal hari, di 10 hari yang awal bulan Dzulhijjah itu sangat dicintai Allah. Melebihi amal jihad tanpa bawa harta. Melainkan kalau ada orang yang keluar untuk berperang bawa hartanya, kemudian dia nggak kembali, maknanya dia mati, hartanya juga habis. Kata ulama, ini bisa sepadan dengan amal soleh yang dikerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah, atau bisa di atasnya, bisa lebih afdal, bisa di atasnya. Maka Masya Allah Pak, ya kan? Itu anugerah nikmat yang amat sangat besar yang diberikan Allah kepada kita. Ketika kita masih berjumpa dengan min mawasimil khair, waktu-waktu yang penuh dengan kebaikan, pahalanya sangat besar. Ya kan? Maka ada yang mengatakan tadi, ya kan, 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu lebih baik daripada 10 terakhir bulan Ramadan. Ada yang mengatakan sebaliknya. Ya. Yang jelas kita rajin beribadah di semua waktu tersebut. Tanggal 1 tekan 10 ya sregep, bulan Ramadan ya lebih sregep lagi. Kita akan meraih pahala yang sangat besar. Ya kan? Maka kita ingatkan Pak, mumpung ini belum masuk bulan Dzulhijjah. Jadi tanggal 1 tekan tanggal 10 itu wis pokoknya kita fokus ibadah. Perbanyak ibadah, baca Qur'annya, zikirnya, berdoanya, salat-salat sunahnya. Ya kan? Biasanya sasi besar ki malah gur kokan wong digawe. Uleme pirang-pirang apa meneh sing dadi arep. Wah, kuwi uleme wis untel-untelan kuwi. Sasi besar. Sasi besar ki dina sing apik, bener ning apik nggo ibadah. Ora kok apik gur lekmu arep nekke tip wae. Ya kan? Lebih bagus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada puasa Arafah, ya kan? Kita tahu pahalanya, Masya Allah, menghapus
berdosa 2 tahun. Di sana ada ibadah udhiyah, korban. Masya Allah, di tanggal 10-nya ada amalan yang paling mulia, yaitu mengalirkan darah, berkorban. Kaum muslimin punya ritual berkorban, memberikan pengorbanan kepada Allah Ta'ala setahun sekali bagi yang mampu, dan diatur oleh syariat. Antum sudah paham, hewannya khusus, ya kan? Di situ ada hikmah, ya kan? Hikmah yang terbesar dalam ibadah udhiyah itu, Pak, yaitu mentauhidkan Allah. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhan, berkorbanlah untuk Tuhan. Ya, berkorban, memberikan, menyembelih binatang niatnya untuk taqarruban bihi ilallah, untuk bertaqarrub kepada Allah, beribadah kepada Allah Ta'ala. Seorang muslim, seorang mukmin, kurbannya hanya untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Surah Al-An'am ayat 162 itu. Katakan, sungguh salatku, penyembelihanku, ibadahku, ya kan, hidupku, matiku hanya untuk Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal tersebut. Gak boleh berkorban untuk selain Allah. Orang-orang musyrik berkorban untuk selain Allah, untuk berhala mereka, Lata, Uzza, ya kan, berkorban untuk jin yang diyakini menunggu danau tertentu, laut tertentu, sungai tertentu. Banjir iki tanggul jebol, mungkin ra jebol, wadi kayak korban bleh kayak wedhus. Apa ya? Nah, ya kan? Itu bentuk peribadahan kepada selain Allah Ta'ala. Dan itu syirkun akbar, berkorban untuk selain Allah, menyembelih binatang niatnya untuk dipersembahkan kepada selain Allah Ta'ala. Kayak sing jarine borok solaut, itu kesyirikan yang nyata. Seperti syiriknya orang-orang musyrik zaman dulu. Arep tok kayak jeneng apa, kearifan lokal lah, tetek bengek lah, bos, adat apalah, intinya berkorban kepada untuk selain Allah Ta'ala itu merupakan kesyirikan yang besar. Sering kita sampaikan riwayat Imam Ahmad itu, orang masuk neraka gara-gara korban lalat satu, ya kan? Dakhalal jannata rajulun fi dzubab, dakhalan nara rajulun fi dzubab. Ada orang masuk surga, masuk neraka gara-gara laler satu. Kaifadzalik ya Rasulullah, gimana itu ceritanya? Wah, Nabi disampaikan oleh sahabat itu, ada dua orang yang lewat satu kampung. Kampung itu punya pepundan, punya reco, punya berhala yang diibadai orang kampung itu. Gak boleh lewat kampung itu sebelum ngasih sesaji pengorbanan kepada berhala tersebut. Yang satu tangkep, ayo kamu harus korban, qarib. Saya nggak punya apa-apa, korban pakai apa? Qarib walau dzubaban. Walaupun dengan satu lalat kamu harus korban. Ya, cari lalat satu, dikorbankan, dipersembahkan sebagai pengorbanan sesaji untuk patung tersebut. Fa khallau sabila fa dakhalan nar. Orang itu dilepas, dibebaskan oleh penduduk kampung yang punya pundian patung tersebut. Dibebaskan, dilepas, karena telah memberikan sesaji kepada berhalanya. Tapi kata Nabi, dia akan masuk neraka. Karena apa? Beribadah kepada selain Allah. Bentuk ibadah, yaitu salah satu bentuk ibadah berkorban kepada selain Allah. Yang kedua, ayo kamu harus korban. Kata dia tegas, saya tidak akan berkorban kepada selain Allah dengan apapun, walaupun dengan laler, walaupun dengan ndok. Ini korban nganggo ndok, terus kayak mbako, dikayak kembang, kayak nggo apa lantate kowe? Tak salah kene isor wit gedhe kan nggo apa kae? Tok kayak sapa tate kok? Kan? Itu sesaji pengorbanan untuk selain Allah. Dosa sangat besar. Harus diingatkan kan demikian. Itu bentuk sayang kita kepada umat. Kita terangkan, kita jelaskan, itu dosa yang sangat besar. Orang korban dengan lalat satu bisa masuk neraka. Apalagi korban dengan telur. Laler karo ndok larang di. Bayangkan itu. Yang satu nggak mau korban, akhirnya fadharabu unuqah. Wah, dibunuh sama penduduk kampung itu. Tapi kata Nabi, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Orang musyrik itu punya ritual berkorban, ya kan, setahun sekali bagi yang mampu. Korbannya diatur oleh syariat. Unta, sapi, wedhus. Rane korban kok mbleh mintok ngono iki ya. Iya ta, malam Selasa ya.
Aja seru-seru nggak ada krung ya. Nah, aku arep pahlawan belai mentok biasa ya kan. Kurbannya diatur, hewannya pun diatur, umurnya diatur, sifatnya diatur. Itu taqarruban ilallah. Dalam rangka untuk berta'abbud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah yang terbesar. Fashalli li rabbika wanhar. Salatlah engkau untuk Tuhanmu, berkorbanlah untuk Tuhanmu, jangan berkorban untuk jin, berkorban untuk malaikat, berkorban untuk orang yang sudah mati, berkorban li rabbika hanya untuk Allah. Kata inhar itu sebenarnya kata nyembelih unta. Ya kan? Kalau untuk kambing sama sapi itu izbah, sembelih lah. Karena unta kan begini Pak, ini kepalanya, ini lehernya panjang, ini badannya. Orang ini beli unta aja dekek kayak wedhus ngene kae ora mati-mati, dinahar. Jadi nyembelihnya di leher yang paling bawah, ditusuk pakai pisau apa yang panjang lalu disobek. Engko tilane teko Mbah Google lho. Oh, cara menyembelih unta, engko metu video nih. Ora kaya mbelih sapi kae ora. Ya kan? Karena kurban unta yang pertama yang paling mulia dengan unta yang paling afdol. Oh di Indonesia ada. Lalu dengan sapi dengan kambing. Khilaf ulama mana yang afdol? Sapi untuk 7 atau kambing untuk 1. Ala kulli hal kita yang mampu berkorban. Itu untuk menguji keimanan kita. Nabi Ibrahim disuruh nyembelih anaknya dikerjakan. Kita suruh nyembelih kambing. Itu bagi yang mampu. Maka ini sebenarnya ujian. Ya kan? Yang sampai kepada Allah bukan la yanalallahu luhumha waladima walakin yanalu taqwa minkum. Surah hati yang sampai itu takwa kalian diuji hati kalian. Iman pora kowe ngelongi ditmu kurban. Ngono. Yang sampai takwanya yang sampai kepada Allah. Dagingnya kok ya tok pangan dhewe tok dum karo kancamu tok pangan meneh kan ngono. Tapi Allah menguji kita sampai di mana ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail disuruh nyembelih anaknya dikerjakan. Lah kita suruh nyembelih kambing sing didit. Kalau enggak mampu dibahas hukumnya. Ya kan? Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Masya Allah. Maka yang mampu disyariatkan, ya pendapat yang kuat wajib bagi yang mampu. Pendapat yang kuat ini juga khilaf, ya kan? Apakah wajib, apakah sunnah muakkadah. Jadi ala kulli hal, ikhwan sekalian, Bapak Ibu, sedikit peringatan dari kita ingatkan, kita sudah memasuki bulan haram, sebentar lagi memasuki bulan Dzulhijjah. Itu termasuk min mawasimil khair, waktu untuk kita memperbanyak ibadah kepada Allah Ta'ala. Karena itu waktu-waktu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Hadza wallahu ta'ala alam bissawab. Naktafi lahuna akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.